sudah bersama saya ada Teteh Happy anu gelis pisan dan Kang Heri anu kasep pisan. Apa kabar? Sehat. Enggak, tenang aja semua juga nanti saya bilang gelis dan kasep. Kumaha kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kebetulan ini juga berdarah Sunda, ya Kusuma. Jadi kalau ada sedikit bahasa Sunda keceplosan, ya kan ya nggak apa-apa ya. Semua yang ada di rumah ya baik. Kang Heri dan Teh Happy. Sebelum saya bertanya lebih lanjut ke dalam bukunya nih, aku mau tanya dulu. Sebenarnya siapa sih? Nanti deh, itu nanti. Pengen tahu dulu. Sebenarnya buku ini bercerita tentang apa sih, Teh Happy deh? Bercerita tentang apa? Alhamdulillah ya. Untuk buku ini bercerita tentang kisah-kisah kita, pengalaman-pengalaman kita di dalam perjalanan hidup kita ya. Di dalam catatan sejarah kita, bagaimana kita banyak mengarungi pengalaman hidup, banyak mengalami pengalaman hidup yang banyak tragedi, banyak kerja keras dan usaha yang betul-betul kita yang harus menempuhnya dengan rasa ketabahan, dan kemudian kita perjuangan yang keras dan hasilnya kita bisa menikmati dan mengambil hikmah dari segala kejadian atau kisah-kisah di dalam buku ini. Oke, berarti kisahnya ini semua true story, cerita nyata, bukan fiksi, tidak mengada-ngada ya. Kalau menurut saya kalau cerita itu true story biasanya kita lebih bacanya tuh lebih ikut terbawa di dalamnya gitu ya Teh ya. Oke, nah Kang Heri, siapa sih yang pertama kali menginisiasi buku ini? Yang pertama kali mencetus, ayo kurang nyiin buku ini, kita bikin yuk buku bareng-bareng ini, gitu siapa? Ya itu teman saya, dia memang duluan udah punya buku. Memang tukang mempengaruhi orang-orang yang positif ya. Siapa namanya? Gara-gara dia saya jadi suka nulis gitu loh. Siapa namanya? Namanya Denny Handaya. Denny Widya. Denny Widya nanti akan hadir juga di sini ya. Oh iya, nanti di sesi berikutnya. Oke, terus waktu pertama kali diajak Teh Happy sama Kang Heri, langsung mau apa? Pikir-pikir dulu lah 3 bulan gitu. Apa langsung oke siap? Kalau saya sempat berpikir tidak, dan sempat mengatakan bahwa saya tidak bisa, gitu ya. Tapi ada satu orang teman saya juga yang udah ini mah tinggal nulis aja, gampang. Nulis juga nulis cerita sendiri kan, artinya nggak perlu ngayal-ngayal, nggak perlu mengarang gitu, betul. Tinggal menuliskan aja. Akhirnya saya coba dulu nulis sendiri. Tapi kebablasan sampai 10 halaman kan. Waduh, padahal batasnya berapa halaman? Batasnya 10. Oh 10, udah pas dong. Terus akhirnya bisa lancar bercerita. Bisa lancar nulis tanpa hambatan. Padahal sebelumnya belum pernah menulis. Belum, kalau di sekolah suka menulis. Oh iya, saya juga suka kalau itu. Menulis cerita belum. Gimana? Nanti langsung oke atau? Ya, saya semangat ya kalau untuk menulis itu karena untuk berbicara dan mengemukakan kata-kata ke dalam suatu tulisan itu sebenarnya pekerjaan saya. Cuma saya berbeda ya. Kalau untuk saya adalah kebetulan saya ada seorang notaris, sehingga menciptakan ketentuan-ketentuan, perjanjian-perjanjian. Tapi mengenai menulis ini sama sekali saya itu nol. Jadi ternyata ya menulis itu seperti banyak yang melakukan, seperti gampang begitu sudah dilakukan ternyata hesek ini di bahasa Spanyol ya, artinya susah ternyata. Iya, oke. Berarti langsung tadinya nggak langsung mau dulu ya, mikir bagaimana, tapi Pak Denny ini langsung nyemangatin kita sebagai motivator ternyata. Langsung terjadi aja akhirnya masuk ke dalam 10 penulis dari kisah ini belum selesai atau KIBS ya kita singkat ya karena terlalu panjang. Baik. Nah, sekarang aku mau langsung tanya ke Teh Happy dulu. Ini judul ceritanya apa nih Teh yang ada di dalam buku ini di kisah KIBS ini? Kalau untuk saya judulnya tuh Pencarian Cahaya di Atas Cahaya. Pencarian cahaya di atas cahaya. Berat nih kayaknya nih. Pencarian cahaya di atas cahaya itu bercerita tentang apa Teh? Jadi di dalam kehidupan manusia itu kita mencari di dalam diri. Siapa diri kita, untuk mengenal bagaimana kita asal-usulnya, sejarah kehidupan kita, ada di dalam suatu falsafah Jawa itu yang disebut dengan Mangesti Marang Panunggal Jati. Artinya itu proses mengheningkan, berdiam diri untuk melihat bagaimana keadaan
kita asal usulnya, bagaimana kejadian kita, dan bagaimana di dalam proses kehidupan ini menangani kehidupan di dalam kesulitannya, di dalam menghadapi persoalan kehidupan, di dalam keluarga, kemudian ke harta kekayaan, dan kemudian proses kematian. Nah, akhirnya saya mengetahui bahwa selama dalam hidup ini kita ada cahaya kegelapan dan ada cahaya yang menerangi kehidupan kita. Jadi habis gelap terbitlah terang itu benar ya? Ya, jadi kalau Teteh mungkin bercerita bahwa jangan takut bahwa ada hujan badai karena setelah itu akan ada pelangi yang bersinar gitu kali ya. Jadi cahaya di atas cahaya itu bahwa Allah itu ada sumber sebagai cahaya dari kita yang ada di dalam diri dan harus digali di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Itu Teteh berapa lama proses mengerjakan buku itu? Kebetulan ceritanya itu saya mungkin sekitar 1 bulan ya, kita agak dicepat-cepat sama Pak Denny. Biar cepat jadi. Iya. Karena saya sangat tertarik sekali dengan menulis ini. Betul. Betul. Baiklah. Nah, kalau Kang Heri, judulnya apa ceritanya? Hidupku dalam tulisan. Kalau biasanya tidak bisa ditulis katanya, sekarang ditulis. Ya, itu gimana? Itu perjalanan dari kecil sampai saat ini, sampai pandemi. Yang menceritakan tentang sosok saya sendiri. Jadi nggak ada hal-hal yang luar biasa atau menakjubkan. Jadi cerita murni aja perjalanan dari saya ke SMP, kemudian selanjutnya. Ya, jadi menceritakan kehidupan pribadi saya dan apa yang saya suka serta perjalanan pengalaman hidup yang saya alami selama ini. Nggak ada yang lebih-lebih itu. Waktu cerita itu jadi, siapa orang pertama yang dipersilahkan untuk baca? Keluarga kah atau sahabat atau Kang Denny? Istri saya. Nah, terus apa katanya? Iya, karena ada satu hal yang dia tanyakan, kenapa di waktu SMA ini banyak masalah, nggak ada prestasi? Karena saya bercerita banyak tentang kelakuan saya yang kurang. Saya harap nanti bisa jadi pelajaran buat yang lainnya bahwa sekolah itu memang harus bertanggung jawab, sekolah belajar. Oh, tadinya istrinya nggak tahu. Gitu. Begitu ada buku ini langsung baca, ternyata suamiku begini. Gitu. Betul. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, cerita ini kan tulus ya, artinya jujur, tulus. Ngerjainnya ikhlas juga gitu ya. Iya, jadi semua seperti tadi senang kan ngerjainnya karena kita tahu apa yang akan kita ceritakan gitu. Dan sudah bukan menjadi satu hal yang memalukan, bukan menjadi sesuatu yang buruk, tapi malah bisa jadi pelajaran ke depannya. Dan mungkin buku ini bisa jadi warisan untuk anak cucu nanti bahwa bapakmu ini dulu gini loh. Bapakmu ini dulu gini loh ya kan. Buku ini yang bisa jadi Jadi ya itu tadi pelajaran buat anak-anak nanti dan tentunya juga mungkin buat adik-adik kelas SMP Negeri 15 Bandung. Ini mungkin juga udah pada hadir di sini. Aku mau nyapa dulu. Halo semua yang ada di platform Zoom, apa kabar? Selamat sore. Disapa boleh? Halo semuanya. Halo. Nah, tolong disimak baik-baik sekali lagi ya pertanyaannya, nanti akan muncul di akhir sesi yang akan tanya seputar apa yang tadinya obrolin, lalu kemudian yang mau tanya jawab udah bisa dimulai dari sekarang. Di chatroom apakah sudah ada yang mulai bertanya? Coba kita cek. Belum ya, mungkin masih pada menyimak, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan untuk Kang Heri dan juga Teh Heti, boleh langsung ditulis. Ya, nanti kita akan memberikan hadiah untuk yang pertanyaannya berhasil dijawab atau berhasil menyatakan kembali di sini. Hadiahnya adalah voucher 100.000, voucher belanja 100.000 dan juga mendapatkan mug dan tumbler dari KIBS. Wih, itu special edition, nggak ada di tempat lain. Dan adanya cuma hari ini doang. Ya. Oke, yang mau tanya boleh. Ini aku sapa, ada Agus Supriyanto. Selamat sore, nyimak. Cuma nyimak aja dulu katanya ya, belum bertanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang mau tanya ke Teh Heti. Kesannya apa setelah dapat predikat sebagai penulis buku? Kalau saya belum merasa jadi penulis ya. Tapi juga ada namanya loh di sini. Karena pengalaman baru dan belum banyak didapat ya, maksudnya hanya
meluapkan perasaan, kemudian intelektual, dan saya belum berani saya menyebut saya adalah seorang penulis gitu. Jadi pengen nulis lagi dong setelah Betul. ini. Ya, betul. Apa ya bahasa Sundanya tuh apa sih? Kalau ketagihan tuh pengen lagi gitu ya. Hayang deui. Hayang deui ya, jadi pengen lagi karena biasanya kalau hal yang menyenangkan itu kita ingin melakukannya lagi dan lagi. Iya, betul. Karena kan katanya kisah ini belum selesai, berarti ada lanjutannya dong, Iya, ya tips kan? 2. Ya, oke. Belum ada ya pertanyaan, nggak apa-apa. Aku punya satu pertanyaan lagi. Ini kenapa kan nulisnya kok cuma 10? Iya, sebetulnya memang sudah disebar untuk lebih banyak. Oh, awalnya berarti ini dari, boleh aku ini ya asumsi sendiri, ini pasti dari grup reuni nih awalnya. Iya, betul. Dari Awalnya Facebook atau apa di sosmed mungkin ya, kumpul terus di share gitu. Iya, di grup PA. Jadi waktu itu kita memang mau ada sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita mau ada reuni ya. Acara reuni. Oh, bahkan berarti udah setahun yang lalu ya? Iya, karena kita memang demen reuni ya. Nah, karena terjadi pandemi, akhirnya ada satu ide tercetus. Orang itu tadi tuh, Denny. Dia bilang aja lah bikin buku aja. Ya semuanya pasti bilang, maksudnya gimana? Gitu Dan ya. nggak bisa nulis. Ya, itu kan Udah alasan apatis pertama duluan ya. ketika orang di SD mau nulis kan nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Terus. Tapi akhirnya setelah dia memang konsisten untuk terus menawarkan, ayo menulis itu mudah, ayo menulis itu menginspirasi dan bisa membuat orang melihat pengalaman kita. Dan akhirnya terpilihlah 10 orang yang jadi penulis Betul-betul komitmen dengan dan hati serius yang gitu. ya udah saya nulis kan. Oke, tadi berarti tadinya membuka kesempatan untuk semua. Iya, Tapi betul. akhirnya baru 10 ini. Tapi Iya. tenang Kang, setelah 10 ini nanti yang lain nagih pengen juga. Wah, itu kok bisa pada sukses gitu. Saya juga Iya, pengen, betul, tungguin betul. aja ya. Tinggal gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan langsung ya. Nanti langsung dijawab ya. Saya pilih dulu pertanyaannya dari Sulfitri Husain. Boleh tolong dicatat? Sulfitri Husain. Pertanyaannya, kendala yang dihadapi di awal menulis oleh para penulis apa aja kan kendalanya? Pertamanya yang kita bingung adalah untuk menuliskan mulai tulisan kosong. Terus memulai kata itu apa kayak gitu. Padahal kita sudah menentukan temanya ya. Udah enak tuh, udah ada garis merahnya gitu. Tapi begitu ada tulisan kosong, apa ya kemudian kita bingung. Mau kata pertama Betul. kali pertama tuh bingung, Iya, tapi begitu udah muruluk mungkin langsung. Nah itu kebablasan kalau orang Jawa bilang. Dari tadi ya. Oke, berarti kendalanya di awal itu adalah sulit memulai. Betul. Sulit Kalau Kang memulai. Ferry apa? Sama. Jadi saya bilang saya pernah konsultasi lagi sama si itu. Sang Denny, kumaha kan kita mulai kerangkanya gimana? Dan saya juga nggak tahu mesti gimana. Kasih tahu lah caranya. Ini aja awalnya begini dan begini. Selanjutnya pasti keluar apa namanya? Oh, sempat konsultasi juga Inspirasinya. berarti gitu ya. Oke. Udah cerita dari awal, nama saya, orang tua saya, alamat saya. Udah dari situ mah nggak nanya-nanya lagi. Langsung jadi. Oke, nah itu dia tadi ya untuk siapa? Sulfitri Husain. Jadi untuk di awal-awal itu katanya sulit untuk memulai, tapi setelah berhasil mengeluarkan apa ya? Awalnya ya berhasil juga sudah menentukan temanya udah, lalu kemudian kalimat apa sih atau bab pertama mungkin apa yang mau dibuat gitu, langsung bisa lancar keluar sendiri. Jadi mungkin untuk Sulfitri ini kalau misalnya juga ingin memulai menulis nggak usah khawatir karena akan teteh ini aja bisa masa yang lain nggak bisa. Jadi semangat. Jadi semangat ya. Oke, baiklah. Kita masih ada satu pertanyaan lagi nggak? Iya, satu lagi. Satu lagi ya. Oke, selamat sore Kak. Saya Valentina. Valentina ini lahirnya pasti 14 Februari ya. Izin mau nanya sama penulis. Judulnya kan kisah ini belum selesai. Pertanyaan saya, apakah berarti akan ada sequel atau jilid kedua? Kan penulisnya ada 10 orang. Gitu. Katanya. Itu pertanyaan saya juga loh nanti, tapi udah ditanyain. Jadi kisah ini belum selesai. Memang nanti mau akan ada lanjutannya. Betul. Kita insya Allah mau melanjutkan buku ini dan kita mencoba untuk mungkin ini alumni angkatan 85. Kemungkinan kalau bisa nanti antar lintasan, jadi antar alumni. Jadi kalau ini kan satu angkatan, ya, nanti betul. mungkin lintas angkatan atau angkatan-angkatan lain. Waduh, hebat luar biasa. Baiklah, mudah-mudahan ya. Oke, 2 pertanyaan sudah untuk tadi yang itu ada satu apa ya?
Mana? Apa ada makna di Oh iya, covernya? apa ada makna di covernya? Hanya Hanya 4 orang. Oh, ini covernya 4 orang, tapi isinya 10. Ini mungkin yang 6 ada di belakang sini mungkin ya. Ini 4 orang, ini mungkin hanya simbolis ya. Iya, Karena simbolis ini kebersamaan. kalau boleh nanti kita tanya siapa yang membuat cover ini ya. Ya. Yang membuat ini siapa? Ada tim. Ada Nanti. Berarti nanti saya tanyanya ke Kang Denny aja kalau gitu. Sepertinya ini lambang persahabatan ya. Lambang persahabatan bukan sih. Benar ya. Jadi dilambangkan hanya dengan 4 orang aja karena kalau 10 kan lagi social distancing, jaga jarak, jangan dekat ya. Oke, 2 pertanyaan sudah. 2 pertanyaan tadi berhak untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Boleh dikasih tepuk tangan dan juga dapat mug keren. Siapa yang dapat mug? Siapa yang dapat mug? Voucher dan mug. Gitu. Jadi dua-duanya dapat. Oh, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat untuk paket. Tolong nanti ya, tetap sampai acara selesai ya. Tolong jangan pergi dulu karena nanti akan dihubungi oleh panitia ya untuk pengirimannya nanti kemana. Dan untuk rekan-rekan yang baru bergabung, tolong kalau bisa namanya pakai nama yang real ya, jangan pakai nama-nama samaran tuh biasanya nanti kita akan sulit mengidentifikasinya gitu. Jadi kalau memang namanya tadi Zulfikri Hussein, jadi kita gampang untuk menghubunginya kemudian. Baik. Kita sudah talk show, kita sudah Q&A. Sekarang adalah saatnya kita untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, tapi ada kuis. Nah, disimak baik-baik kuisnya, langsung dijawab di chat room supaya bisa ketahuan pemenangnya dan nanti di akhir kita akan mengumumkan siapa yang berhak untuk mendapatkan 3 hadiah kuis ya. Kita anggap saja door prize lah ya. Itu hadiahnya adalah voucher belanja dari Carrefour nih, 200.000. Oh, 200.000. Ya, terus kemudian juga akan mendapatkan dapat bukunya juga. Jadi buku ini juga nanti akan dikirimkan ke alamat si pemenang ya. Pertanyaannya disimak baik-baik karena pertanyaannya gampang. Jadi yang tercepat dan yang terbenar lah yang akan mendapatkan hadiahnya. Sebutkan 5 nama penulis buku KIBS. Nah, ini tadi Mia udah sebutin. Kalau sampai kelewat tadi nyesel ya, karena layanglah itu voucher belanja 200.000. Sekali lagi, sebutkan 5 nama penulis buku KIBS, langsung ditulis dan langsung akan mendapatkan pemenangnya. Nanti kita umumkan. Baiklah kalau begitu, Kang Heri, Teh Heti, hatur nuhun pisan untuk sesi pertamanya. Ya, semoga semakin semangat untuk menulis. Saya tunggu buku-buku berikutnya. Nanti saya lagi yang moderator. Oke, hatur nuhun. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ini kita akan melihat foto penulis dari sesi kedua.